Om Swastiastu, salam sejahtera, salam sehat. Kali ini rubrik Urun Rembug saya isi dengan memperkenalkan seorang tokoh dengan buku biografinya. Tentu tokoh yang berkaitan dengan budaya. Dan tokoh bidang budaya kali ini adalah seorang dramawan. Dia adalah Abu Bakar. Siapa yang tidak kenal di Bali? Kiprahnya dalam teater sudah amat lama. Dan buku biografi yang diterbitkan ini adalah perjalanan keseniannya yang 40 tahun dilaluinya. Abu Bakar sebenarnya juga seorang penulis. Dia telah menulis banyak novel, cerita pendek, dan seorang fotografer yang karyanya banyak dikagumi orang. Dalam buku ini hasil jepretannya juga ada yang dimuat. Nah, bagaimana perjalanan dan kisahnya dalam menulis biografi ini? Ikuti perbincangan saya dengan Abu Bakar di rumahnya. Kebetulan selain ditemani istrinya, juga ada editor buku ini, seorang jurnalis senior, Putu Suartama. Ayo, ikuti perbincangan saya dan subscribe channel saya ini. Wah, saya berterima kasih sekali ini dari Pak Abu dapat buku yang sangat bagus. Saya ingin tahu prosesnya buku ini bagaimana bisa setebal ini dan sebagus ini. Sebelum saya cerita terkait buku ini, pertama saya terima kasih luar biasa kedatangan satu teman yang sungguh bagi saya luar biasa. Saya kenal sahabat saya ini dari tahun tidak enak waktu itu. Iya. Ida tinggal masih di Kecubung kalau tidak salah. Iya. Kecubung. Dulu namanya jalan. Ya. Jalan Wibisono. Dan sebagainya. Saya kenal di situ. Kemudian saya masih ingat betul. Saya waktu itu masih muda, sekitar tahun 1974. Saya belajar menulis novel, lalu melewati Anda. Novel itu diloloskan live kan. Nah, lalu di atas itu. Lalu persahabatan sastra kita berlanjut. Kemudian setahu saya menjadi terpisah karena sahabat saya yang baik ini setelah Bali Pos ada di Angkatan Bersenjata, ada bertualang lah di beberapa media di Bali. Ya kemudian hilang. Kemudian saya dengar bertugas Tempo di Jogja dan berikut Jakarta, satu majalah yang luar biasa untuk Indonesia. Nah, sementara saya di Bali, belajar Jakarta, kemudian berkembangnya waktu, beliau masuki dunia spiritual, sehingga berjudul Ida Bidanda Jaya Pranamsit, dan sekarang bermaskar di Pasraman Mandigani Bujungan. Ida, saya menulis buku, ini sebenarnya sudah 7 tahun yang lalu. Dengan segala suka, duka, jatuh, bangun, ingin mimpi besar untuk mewujudkan buku ini selama 7 tahun. Tapi yang istimewa sebenarnya buku ini tidak pernah terwujud tanpa bantuan seorang yang bernama Rasmini, istri saya. Bersama istri saya mempunyai jasa yang luar biasa terhadap lahirnya buku ini. Karena saya ya mungkin macam seniman umumnya agak acak-acakan lah dalam filing, arsip dan sebagainya. Dialah kalau saya menulis cerpen, novel, segala macam dia malam-malam dia mengguntingi, dia mengumpuli dan sebagainya, macam-macam, surprise juga. Jadi luar biasa adanya buku ini, benar-benar. Lalu saya masuk, saya mulai
ikut mengaturnya. Tentu dalam buku ini akan dapat Anda lihat banyak sekali bahan-bahan yang sudah tua, yang sudah tidak ada originalnya lagi, kopian, warnanya udah kuning dan apa boleh buat, tetapi sangat mempunyai nilai historis untuk saya kalau dia menjadi kita buat itu. Nah, dalam proses 7 tahun itu cukup suka dan duka, jatuh bangun. Seingat saya paling tidak ada 5 editor yang pernah nangani. Ya, boleh saya satu, siapa namanya, Lutfi. Dulu ada satu nama teman Lutfi menangani. Kemudian ada problem rumah tangga. Saya tidak ingin katakan beliau gila atau apa. Ada gangguan yang berat, nyerah. Dia dioper menjadi ke Gogon. Di tengah jalan buku ini dengan Gogon, tiba-tiba dia ada tugas ke Bima, itu tugas kebangsaan ke Bima. Belepot jatuh lagi. Wah, tapi buku ini harus kelar, ketemu dengan Christian ya. Christian AS yang bagus, anak itu pintar dan sebagainya. Dia anak muda yang cerdas, sistematik. Dia menyusun kembali buku ini berdasarkan kronologis waktu dan sebagainya. Di tengah jalan dia harus ke Jogja, menyelesaikan studinya Jogja. Buyar lagi. Buyar. Tetapi di tengah suasana itu, waktu itu yang berkuasa dalam tanda petik di Bali itu Pak Mangku Pastika. Jadi saya sudah ketemu beliau, Pak, buatkan kami pengantar. Oh, no problem, dibuatkan pengantar ketika beliau sampai kemudian ke zaman peralihan. Pak Mangku Pastika membuat, tetapi buku belum juga jalan karena masih macet. Editornya si Christian ke Jogja. Akhirnya setelah Chris, siapa lagi Pak? Editor kemudian muncul satu teman yang direkomend oleh Gus Martin ya, bernamanya Gus, siapa ya Pak? Cus Gede Sustrawan. Gede itu karyawannya Pak Oles waktu itu. Di tangan beliau waktu saya tinggal sempat ke Amerika, tapi komunikasi kami danai dan sebagainya, bagus. Saya pulang ternyata tidak ada apa-apa dan dia tidak ditangani apa-apa. Ternyata ada problem berat dengan rumah tangganya, istrinya lari ke Jogja, anaknya lari. Jadi di belakang buku ini tidak tahu salah satu sebab jatuh bangun. Nah, muncullah seseorang yang nama Putu Suwartama. Terus saya bilang pada Pak, bukuku ini gimana nih? Kau bisa tidak nangani? Dia mungkin setengah hati. Dia tanya perkembangan sampai mana? Oh, file ada pada Cus. Aku cari Cus, katanya begini, begitu. Jadi aku pesimis, tidak bisa berkembang. Macetnya di gini. Terus dia bilang, macetnya di mana Mas Abu? Kayaknya tidak bisa berkembang kalau file ini. Tiba-tiba dengan optimis, dia bilang, oke, saya punya teman yang istimewa bernama Rudy. Itu orang layout dari koran Pos Bali. Coba, apakah bahan yang macet itu bisa kita kembangkan atau tidak? Muncul Rudy, dibawa oleh pertama, lihat, khususnya berkaitan dengan file-file yang sudah mati, PDF. Setelah teknis saya tidak menguasai. Dia bilang dengan gagah beraninya, bisa Pak Abu. Ini bisa. Nah, dalam keadaan itu, oke, bisa Pak, katakan bisa. Nah, pertama dengan kesungguhan Pak, please bantu aku. Please dibongkar kembali buku ini, disusun kembali ya, dicek kembali ada berapa bahan yang lama disusun kembali. Kemudian dalam proses itu saya sendiri masih berkembang. Saya masih pentas, masih ini, masih itu, masih menjuri, masih pentaskan detik proklamasi. Munculnya Putu Suwartama sebenarnya boleh dikata dia penyelamat akhir dari seluruh kemacetan. Dia turun tangan dan saya waktu itu agak mantep. Ini orang ini lama di Jakarta, sinaran, cukup pengalamannya mateng, kemampuan nulisnya luar biasa. Jadi saya minta dia menulis ulang pengantarnya untuk bisa merangkum, menangkap isi terakhir buku ini, termasuk penambahan, sampai checking segala macam itu. Nah, dari itu sampai terbentuk draft ya. Sampai draft, oke, kita rundingkan, kita matangkan. Tapi dalam proses itu masih ada juga kami pentas. Akhirnya dalam tanda petik kelar, terus kita
ketemu Christian, satu teman yang tadi yang Christian akhirnya balik dari Jogja setelah selesai S2 itu. Chris, aku ingin menghemat duit ya. Gimana ini cara ini? Jogja mas, Jogja, quality bagus, harga cari cetak yang murah. Lalu dengan negosiasi yang rumit, dengan penuh kepercayaannya, kita limpahkan itu pada Christian untuk menangani. Dia punya relasi yang bagus ke Jogja, berjalan. Singkat kata, dan saya ini seorang pencinta fotografi. Jadi saya ingin banget ya buku ini secara visual fotografinya nampak banget. Jadi cerewet. Kemudian saya sudah bilang Jogja, saya minta kertasnya ini sudah sangat terperinci, harga ini oke deal. Terjadi kecelakaan, bukunya muncul sangat buruk. Itu masalah. Dia menggunakan tidak sesuai kertas yang kami buat, amblek, itu jumlahnya 700 eksemplar dan sangat dramatik. Kemudian saya entah bagaimana dengan kesombongan hati saya malu untuk meloncengnya. Buku itu sekarang ada di sini dalam keadaan utuh. Saya malu untuk meloncengnya, itu menyangkut harga diri. Sudah dicetak. Sudah berapa? 750 setebal ini juga. Saya malu mati untuk meloncengnya, ini harga diri. No, saya no, kasihkan no. Aku ingin nah itu kan berarti duit lagi kan. Lalu saya ingin melupakan Jogja, kita ini terus kita cetak di Bali. Hasilnya ini ya, jadi saya kontrol sekali kuanti kertas, kuanti foto, ya artinya jauh lebih bagus pada versi Jogja. Yang di Bali ini kan? Ya ini di Bali. Nah kemudian kita cari bagus, lonceng. Jangan lupa dalam proses ini jadi kami juga sempat bertemu dengan Ibu Gubernur Bali kan. Ibu ini beliau bantu. Nah, kemudian tetapi kan pengantar sudah terlanjur dibuat oleh Pak Mangku Pastika kan. Jadi dua, tapi kami dengan penuh hormat membuat ucapan terima kasih yang luar biasa pada Bapak Ibu Gubernur Bali yang sangat Kosto. Sudah selesai. Nah, kemudian diluncurkan 1 Agustus berkaitan dengan ulang tahun saya, dan saya bagikan dengan gratis ya pada siapapun yang ingin memiliki, terutama sahabat-sahabat yang terpilih. Nah, di dalam buku ini bukan cuma ide saya, ini aktivitas saya juga teater, tapi di samping teater saya pencinta fotografi, saya juga petualang ya, aventurir, saya juga pencinta alam, semuanya itu saya masukkan. Saya juga penulis puisi, penulis novel dan sebagainya. Itu untuk melengkapinya saya masukkan juga. Jadi buku ini not just teater saja, tapi perjalanan kesenian saya secara komplit. Itu ada tambahan? Saya waktu itu masih kerja di korannya Pak Oles. Tiba-tiba Pak Abu datang ya, siang-siang sebelum saya makan siang. Pak Abu datang, tolonglah ke rumah, aku mau minta bantu. Bagi saya ikut berkontribusi terhadap buku ini untuk untuk rasa bersalah saya. Ini asumsi saya tahun 2012 pasti untuk 70 tahun. Berarti saya kebut kan? Akhirnya tunai gini ada acara kita tunai. Saya bayangkan pasti untuk 75. Saya kejar lagi, akhirnya untuk 77 baru. Jadi 7 tahun buku ini tertunda. Begitu. Bagi saya secara pribadi ya bersyukur ikut terlibat dalam buku ini, apalagi dikasih kepercayaan tanggung jawab untuk ngasih pengantar sama ketua tim editor. Oke, terima kasih banyak. Ini perjuangan berat sekali di situ. Ada tambahan lagi? Tetapi sebenarnya dengan lahirnya buku ini buku ini lama mengganggu kan, saya bilang 7 tahun ya. Dengan lahirnya buku ini saya merasa plong. Sampai ini mengganjal jadi cancer cukup lama sebelum dia lahir. Karena ini rekaman perjalanan saya, buku menjadi pertama and the last ya, of my life, dia lahir.
dan kesan orang wow buku ini kok wow banget katanya, tampilannya jadi respon yang ini seneng, kita mengirim gratis, saya merasa plong. Tetapi kadang-kadang saya nyombong bahwa saya ini belum selesai, bahwa setelah selesai ini saya sedang mengumpulkan ribuan puisi-puisi, foto-foto, sedangkan belum. Jadi next step sedang tumbuh mimpi-mimpi baru. Ya bersama Henny, bersama Putu, bersini kita terus memproses. Kita dalam dan saat ini kami sedang mengadakan lomba penulisan naskah drama monolog. Sedang berjalan. Dia salah satu juri dan juri lain akan sampai akhir bulan ini selesai dan kita akan membuat pementasan. Sekarang kebetulan Pak Abu didampingi oleh istri tercintanya Ibu Rasmini. Saya dulu memanggilnya Mbak Min. Salah doang, tidak tahu. Sebagai pendamping, bagaimana sih Bu tentang perjuangan Bapak untuk menerbitkan buku ini? Tadi Bapak kan bilang setelah buku ini terbit rasanya plong. Saya juga sebenarnya begitu Bu. Saya menulis autobiografi ketika saya sakit dan ketika saya berpikir kalau ini tidak saya selesaikan, autobiografi ini tidak akan pernah terjadi karena mungkin setahun lagi saya akan meninggal. Akhirnya saya kebut, saya jadikan, setelah itu rasanya plong sekali. Sehingga sekarang siap kalau misalnya meninggal atau tapi mudah-mudahan tidak, sehingga saya bisa menerbitkan yang lain. Nah, sekarang Bapak juga begitu Bu. Tadi Bapak bilang masih akan mengumpulkan puisi-puisi dan segala macam. Dan bisa jadi itu akan menjadi buku lain, buku tambahan, atau kita tidak tahu apa yang terjadi. Coba komentar Ibu tentang buku ini Bu. Waduh, gini. Sebenarnya kami dengan anak-anak yang mendorong supaya dijadikan buku ini karena terlampau lama. Banyak sekali karyanya dia rajin sekali berkarya, apa saja selesai buang begitu aja. Bukan dibuang, maksudnya ditaruh begitu aja. Nah saya tuh satu persatu saya kumpulkan dengan baik. Kalau tidak begitu tidak akan jadi buku ini. Gitu. Dia produktif sekali. Apa saja dia lihat kertas tulis taruh. Tapi mungkin saya potong. Mungkin dia sendiri tidak terpikir, tidak pernah memikirkan akan dibukukan. Yang dia cuma ini kok cerpenmu letak di sini, ditaruh, disimpan. Yang dipikirkan mungkin bagaimana menyimpan, menyelamatkan harta karun itu. Karena suatu hari nanti pasti anak cucunya kan bisa lihat. Ini loh kakeknya perjalanannya dia Tapi sampai dalam konkret buku ini sebenarnya tidak terpikirkan, terus menjadi luar biasa, menjadi buku kan itu. Iya, betul. Ini orang super kreatif ini, di kamar mandi, di mana saja dia pasti menulis. Tapi setelah itu taruh. Nah saya itu karena dia melihat dia berkarya luar biasa ya. Sayang kalau tidak diperlihatkan pada anak cucu atau para sahabat, ya kan? Kan terbuang begitu saja. Buku ini menjadi lahir. Ada satu orang yang tidak boleh saya lupakan, nama Rudi Hartono. Orangnya kecil, sangat meragukan ya, tapi kemampuannya sangat luar biasa. Jadi kepada Rudi saya bisa mencereweti khususnya dalam bidang fotografinya. Rud kurang ini, crop ini, tambah ini, itu dia. Yang Rudi hanya punya satu jawaban, bisa Rud? Bisa. Bagi saya sangat rumit, tapi dia jawabnya selalu bisa. Dan memang betul bisa. Jadi dengan bantuan dia secara luar biasa, semua buku-buku ini lahir. Idenya saya, tapi secara teknis dia sangat mahir sekali untuk mendapatkan satu komposisi yang bagus. Dan ini berkat Rudi. Dia sendiri sekarang dalam posisi layouter di Pos Bali ya. Pos Bali, dia asal Banyuwangi. Jadi terima kasih saya tidak ketulungan selain pertama kepada Rudi ini. Tapi jangan kapok, buku berikut ini akan lahir juga. Demikianlah sahabat yang baik, pencinta channel yang keren ini. Betapa pentingnya seorang seniman menulis biografi, karena dengan cara itu apa yang sudah dikerjakannya terus diingat sepanjang masa. Saya berharap para seniman di Bali, apakah itu pelukis,
penari, pemain drama, penabuh, penulis, biasakanlah menulis biografi. Sempatkan menulis catatan hidup selama bertahun-tahun berkarya, agar cucu kita generasi penerus bisa membaca karya-karya itu. Pelukis seperti Made Wiante, Nyoman Gunarse yang kini sudah meninggalkan kita, bisa kita kenang lewat buku biografinya. Tetapi bagaimana kita mengenang penari legong seperti Ibu Renang, pencipta tari Mario, penabuh Gede Manik, penari Arja seperti Ibu Ribuwati, dan banyak lagi yang tidak ada biografinya. Kita sulit mengenangnya, apalagi generasi milenial. Dan khusus untuk tokoh kita kali ini, Abu Bakar, saya tentu akan lengkapi dengan sedikit kiprahnya dalam melatih anak-anak teater di rumahnya. Makanya ikuti terus channel saya ini agar bisa lebih mengenal tokoh yang sudah berusia 77 tahun ini. Sampai jumpa pada pembicaraan saya tentang teater di Bali